Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman dengan panduan singkat bagaimana cara kita mengoptimasi bisnis kita dengan digital marketing. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita membuat website ya gratis dan sederhana yang bisa dijadikan sebagai media untuk mengoptimasi bisnis kita. Ada banyak fungsi sebetulnya kalau kita berbicara tentang website ya. Kita bisa menghasilkan dari konten-konten website seperti teman-teman yang sudah banyak ketahui dengan Google AdSense-nya gitu ya. Kita juga bisa membuka jasa penulisan artikel di website kita. Tapi tentunya masih banyak PR ya teman-teman. Bagaimana caranya menjadikan website kita bisa menjadi salah satu situs yang menarik orang untuk membuat konten-konten di website kita. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kali ini bagaimana kita belajar membuat sebuah website untuk kita, baik website personal maupun website bisnis kita dengan menggunakan layanan blogger.com. Tanpa panjang lebar, kita akan share screen saja bagaimana caranya ya teman-teman ya. Oke, kita buka layarnya. Ya, nah seperti yang teman-teman lihat di sini ada web saya blog.ahanifuddin.com. Ya, sebagaimana teman-teman ketahui, ini adalah subdomain ya yang secara CMS-nya ini menggunakan blogger.com. Nah, teman-teman, ini namanya berarti sudah di custom domain ya. Jadi dari nama blogspot.com, jadi misalnya ahanifuddin.blogspot.com, kemudian kita custom domain menjadi blog.ahanifuddin.com. Nah, sebelum lebih jauh kita belajar bagaimana teknis membuat blogspotnya atau blogernya, maka teman-teman perlu ketahui dulu nih apa unsur-unsur yang ada di dalam sebuah website ya. Unsur website. Nah, jadi kalau teman-teman melihat sebuah website itu yang pertama ada istilah domain ya. Domain ini adalah nama ya. Misalnya uh, www.ahanifuddin.com. Nah, ini nama domain ya. Misalnya www.salamkompeten.com. Nah, ada lagi yang lainnya ya. Teman-teman nanti boleh kalau pakai ekstensi lain apa misalnya www.hanif.biz.id ya. Jadi nama domain ini tidak selalu berakhiran .com ya, bisa .id, bisa .net, bisa .org. Nah, itu namanya extension domainnya ya, top level domainnya ya apa gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang menurut teman-teman itu bisa pas dengan branding usahanya teman-teman ya. Ini namanya domain. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang namanya hosting. Ya, nah hosting ini kalau diibaratkan ini adalah tempat menyimpannya. Jadi ruangannya, ruangan di dalam sebuah website. Jadi kalau misalnya namanya itu jalan di Ponegoro misalnya, nah itu namanya ya, namanya, nama alamatnya. Kemudian di jalan jalan di Ponegoro itu ada bangunan yang berisi banyak sekali barang-barangnya, misalnya seperti itu. Ini kalau kita ibaratkan. Nah, kalau di website berarti di situ ada tempat untuk menyimpan data-datanya, gitu ya, hosting. Ya, nah hosting ini uh, kalau misalnya teman-teman bikin website sendiri ini juga berlangganan ya. Jadi kalau domain itu juga berlangganan, biasanya tahunan, hosting ini juga berlangganan ya. Jadi kalau kita bikin website sendiri, berarti
kita mempersiapkan biaya untuk langganan domain dan langganan hostingnya. Ya, ini tempat ya, tempat menyimpan file gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan blogger.com, maka berarti hostingnya sudah diberikan gratis ya. Dari siapa sih? Dari blogger.com. Nah, blogger.com itu masih satu grup ya dengan Google ya. Jadi teman-teman berarti kita akan mendapatkan ruang penyimpanan untuk konten-konten kita di blog kita, di website kita secara gratis. Nah, kemudian apa lagi? Ini namanya konten ya, konten. Nah, konten ini berarti berupa artikel, bisa juga berupa gambar, ya, bisa juga berupa video, gitu ya. Jadi teman-teman, ini ada beberapa website, unsur dari website. Nah, sedangkan fungsinya sendiri, website itu ada yang bisa berfungsi sebagai jejaring, gitu ya, sosial media, ada yang juga fungsinya nanti sebagai forum, ya. Kemudian ada yang fungsinya nanti sebagai untuk e-commerce ya. Nah, itu banyak fungsi. Jadi teman-teman, kalau kita mau bikin sebuah website, maka tentukan dulu kata kuncinya apa, kemudian kita sesuaikan akhirnya pilih nama domain gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah mau bikinnya domain personal branding dengan nama teman-teman, maka carilah nama domain sesuai dengan nama teman-teman. Kemudian akhirnya kita isi dengan konten-konten dari kata kunci yang sesuai dengan personal brand kita gitu ya. Jadi untuk memilih kata kuncinya teman-teman sudah belajar bagaimana cara kita menggunakan tools keyword ya, keyword tool untuk menganalisa kata kunci. Nah, langsung saja bagaimana caranya kita membuat website dengan blogger.com ya, di tabnya teman-teman di browsernya teman-teman silakan buka www.blogger.com ya, www.blogger.com. Oke. Ya, nah teman-teman akan lebih enak kalau misalnya di browsernya sudah login dengan menggunakan akun Gmail ya. Karena apa? Karena kalau teman-teman sudah menggunakan akun Gmail, maka secara otomatis berarti teman-teman sudah bisa nih memiliki atau akun blogger juga. Hanya nanti tinggal di set aja. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, maka tinggal kita create your blog ya, create your blog. Oke. Nah, saya sudah login dengan menggunakan ini UMKM Go Digital 99 ya. Nah, kita login saja dengan menggunakan akun Gmail kita. Passwordnya apa ya lupa. Oke, kita masukin aja. Iya, bisa masuk ya teman-teman ya. Nah, kemudian diminta recovery ini nggak usah. Oke, nanti aja. Ya, nah ini kita sudah masuk ke akun Google kita ya, dan kemudian kita diminta di blokernya, diminta untuk membuat pilih nama untuk blog Anda. Nah, blog kita itu mau dikasih nama apa? Misalnya saya mau kasih nama eh, jasa, saya mau kasih nama trainer digital marketing. Oke, contoh ya. Ini contoh saja nanti teman-teman boleh menyesuaikan. Nah, di sini pilih URL untuk blog Anda. URL ini tadi seperti yang saya jelaskan, ini adalah nama domain kita ya teman-teman ya. Jadi nama domainnya apa? Misalnya saya akan nanti jadinya nama domain .blogspot.com ya. Karena kita masih menggunakan ya gratisnya dari Blogspot. Nah, saya akan bikin trainer digital marketing. Oke. Nah, contohnya begini, maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Artinya, alamat ini, nama domain ini sudah dipakai sama orang lain, teman-teman. Ya, sudah dipakai sama orang lain dan berarti tidak bisa kita pakai.
Karena nama domain itu unik, ya, nggak bisa double-double, ya, nggak bisa dimiliki oleh dua orang. Maka nama domain ini harus kita ganti. Nah, contohnya saya misalnya saya mau ganti aja nih, praktisi aja. Bisa nggak ya? Praktisi digital marketing. Wow, sudah dipakai juga gitu ya. Maka saya akan ganti juga nih dengan misalnya mentor. Apakah bisa nggak nih? Wah, sudah dipakai juga. Oke, jadi pentingnya teman-teman memboking nama domain di awal itu adalah bagaimana agar teman-teman bisa mendapatkan nama yang bagus, ya. Karena dulu-dulu nih teman-teman ya, apalagi kalau misalkan brandnya teman-teman ini sudah kadung terkenal, maka harus cepat diamankan. Nah, saya eh, pakai ini aja deh, pen men mentor praktisi. Oke, mentor praktisi digital marketing. Oke, cocok ya. Nah, jadi ini bisa dipakai ya, bisa praktisi, bisa pengusaha ya, mentor pengusaha digital misalnya ya, bisa pengusaha digital. Oke. Nah, bisa dipakai misalnya ya. Nah, kita pakai aja. Kalau sudah pakai, kita sudah sesuai ini namanya dengan yang kita inginkan, maka kita klik berikutnya. Nah, terus kita diminta juga nih konfirmasi nama tampilan. Yang mau ditampilkan itu apa? Ya, kita mau tampilkan mentor pengusaha digital. Oke ya, kalau sudah klik selesai. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Website kita di Blogger ini sudah jadi. Jadi teman-teman boleh menyebut ini blog, boleh menyebut ini website ya. Nah, yang jelas kita bisa menggunakan ini untuk mempromosikan bisnis kita dan gratisnya. Tampilannya seperti apa? Kita lihat aja di sini ada menu-menunya ya teman-teman. Menu di sini ini adalah menu halaman administratornya. Ya, kalau teman-teman sudah masuk ke sini berarti teman-teman nanti bisa mengisi websitenya, bisa menghapus postingan, bisa mengedit ya. Di sini sudah bisa postingannya ditambah nanti bisa. Nah, di sini juga kita bisa melihat statistiknya teman-teman. Ya, ada berapa orang yang mengunjungi web kita dalam hari ini gitu ya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan traffic ya? Maka teman-teman harus optimasi riset kata kunci dulu dan kemudian isi dengan konten-konten yang menarik sesuai dengan target marketnya teman-teman. Nah, di sini kita bisa baca komentar-komentar yang masuk ya. Dan di sini kok wow ada penghasilan. Nah, penghasilan ini kalau misalnya teman-teman nanti eh, suka bikin konten gitu ya, kemudian mendaftarkan website teman-teman ikut programnya Google AdSense ya. Ya, jadi nanti setiap ada orang yang melihat artikelnya teman-teman, kemudian muncul iklan di situ misalnya, kemudian iklannya diklik, teman-teman akan mendapatkan sekian dolar. Nah, halaman ini adalah biasanya satu halaman khusus yang dia menampilkan informasi-informasi statis. Jadi beda dengan postingan. Kalau postingan itu biasanya update berupa seperti artikel yang dia terus-menerus ditambahkan gitu ya. Nah, kalau halaman ini biasanya informasi-informasi yang sifatnya statis ya. Oke, kemudian ada tata letak. Ini untuk layoutnya dan kemudian ada tema. Tema ini nanti template ya. Template-nya seperti apa dan kemudian ada pengaturan dan lain dan daftar bacaan. Nah, bagaimana sih tampilan web kita secara defaultnya? Ini tampilannya ya teman-teman. Jadi alamatnya di sini sudah kelihatan mentor pengusaha digital. Nah, di sini yang belum diganti, namanya masih trainer digital marketing. Nanti kita bisa diganti. Ya, cara menggantinya bagaimana? Cara menggantinya di setelan ya. Di setelan kita buka, kemudian di sini kita sesuaikan. Pengusaha, mentor pengusaha digital misalnya. Oke. Nah, kita sudah berubah. Kita coba ya cek ya. Yang ini tadinya trainer digital marketing, kita refresh. Jadi berubah mentor pengusaha digital ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak suka dengan template ini, silakan ke menu template dan bisa ganti, bisa sesuaikan. Pilih template-template yang
kira-kira menurut teman-teman bagus gitu ya. Nah, misalnya saya mau ganti pakai yang ini aja. Oke, kemudian kita terapkan. Oke, ya. Nah, jadi sampailah di sini ya teman-teman kita bisa membuat website kita. Kita coba refresh dan tampilannya sudah berbeda ya teman-teman ya. Nah, tugas selanjutnya adalah bagaimana kemudian teman-teman mengisi dengan konten-konten yang menarik dengan membuat konten-konten yang bisa untuk meningkatkan trafficnya website teman-teman semuanya. Karena kita bikin website bagus, tapi kalau trafficnya nggak bagus, ya sayang ya. Oke, gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat artikelnya? Ya, teman-teman tinggal menuju ke menu postingan ya di sini. Kemudian ada postingan baru ya. Di postingan baru ini teman-teman silakan buat artikelnya. Contoh membuat artikel. Oke ya. Nah, ketika membuat artikel, saya akan contohkan aja dengan apa namanya artikel generator ya. Oke, jadi teman-teman nanti bisa melihat nih bagaimana ini contoh ya, contoh artikelnya ya. Dan kemudian nanti ada beberapa menu-menu yang bisa ditambahkan di sini ya. Oke, misalnya jangan pakai ini, pakai lorem ipsum aja ya. Oke, kemudian ini contoh aja ya. Jadi isinya nanti kalau ini adalah apa namanya teks gitu ya. Oke, kita bikin generate ya. Nah, dari sini kita coba copy aja ya teman-teman ya. Misalnya artikelnya adalah ini ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Jadi nanti teman-teman bikin artikel sendiri. Misalnya contoh membuat artikel di blogspot yang baik dan benar gitu ya. Nah, kemudian nanti ada lanjutannya artikel yang lainnya. Nah, dari sini teman-teman ada beberapa parameter-parameter yang harus diisi juga ya. Ya, di sini ada namanya label ya. Label ini silakan tuliskan ya apa namanya kata kunci yang teman-teman ada di artikelnya. Misalnya contoh membuat artikel. Nah, kata kuncinya bisa lebih dari satu ya. Artikel yang menarik misalnya gitu ya. Nah, di sini bisa dituliskan. Nah, kemudian ada apa lagi? Di sini bisa dijadwalkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dalam satu hari itu bikin banyak artikel, kemudian nanti postingnya dijadwalkannya secara seminggu gitu ya. Jadi ada tanggal-tanggalnya bisa. Kalau mau dijadwalkan sekarang juga bisa. Di sini ada permaling ya. Permaling itu nanti alamat URL-nya dan kemudian ada lokasi. Lokasinya ini teman-teman bisa gunakan juga buat optimasi ya. Misalnya teman-teman bikinnya adalah keripik jagung kota Bekasi misalnya ya. Nah, nanti dimasukkan juga inputnya kota mana kota Bekasi gitu. Jadi nanti bisa digunakan sebagai optimasi. Nah, kalau sudah teman-teman nanti tinggal dipublikasikan. Oh iya, teman-teman bisa menambahkan juga ya. Di sini ada gambar ya. Misalnya kita mau upload gambar ya. Kemudian kita tambahkan dari komputer kita masing-masing ya. Ya, saya ambil contoh saja gambarnya misalnya ini ya. Oke, ya. Kita tambahkan gambarnya. Kemudian nanti teman-teman kita bisa juga tambahkan ini ya, misalnya kan gambarnya. Kemudian untuk pemesanan ya.
untuk pemesanan silahkan klik eh, di sini ya. Klik di sini ini teman-teman bisa tambahkan link WA-nya teman-teman misalnya ya. Jadi sekaligus ini adalah cara bagaimana kita membuat link ke website lain atau ke Instagram atau ke WA gitu ya. Nah, di drag aja di sini, kemudian uh, di blok ya, di blok kemudian kita kasih nomor WA kita. Misalnya ini ya, wa.me. Nah, jangan lupa nomornya. Oke, seperti ini. Nah, kita buka di link baru. Biar apa? Biar halaman ini masih tetap utuh ya. Nah, kalau misalnya kita publikasikan ya di sini, nanti akan jadi nih sebuah artikel. Oke, kita lihat artikelnya. Artikelnya di mana? Kita lihat di sini ya. Ada tampilan mata di sini ya. Kita lihat artikelnya. Oke, contoh membuat artikel dan kemudian di sini sudah ada link. Kalau linknya ini diklik, maka akan menuju ke eh, WA. Nah, teman-teman, dalam membuat link ini, teman-teman bisa sesuaikan ya. Nanti kalau misalkan ada perintah atau teman-teman memiliki website yang lain ya, nanti bisa tambahkan link ke websitenya teman-teman atau ke sosial media, misalnya ke Instagram, ke Marketplace juga bisa gitu ya, ke Shopee misalnya atau ke Tokopedia atau ke TikTok dan misalnya teman-teman punya website sendiri juga bisa gitu ya. Misalnya tadi di sini adalah blog ya, blogspotnya Mentor Pengusaha Digital. Nah, kita punya website misalnya Hanifudin gitu ya. Kunjungi profil kami di sini misalnya ya. Kemudian di sininya ini kita arahkan ke https blog ahanifudin.com. Ini juga bisa. Teman-teman boleh pilih ya, ini mau dibuka di jendela baru atau tidak ya. Kalau dibuka di jendela baru artinya halaman kita yang lama masih tetap kelihatan. Tapi kalau misalkan tidak, berarti nanti halaman kita akan digantikan dengan halaman yang baru ini, link ini ya kita terapkan. Nah, kita coba perbaharui ya. Kita coba perbaharui dan kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah ada kunjungi profil kami di sini. Ketika diklik, maka akan menuju ke halaman yang kita tuju gitu. Oke, baik. Sampai di sini teman-teman selamat belajar, selamat mencoba bagaimana caranya kita membuat website sederhana dan gratis dengan menggunakan blogger.com dan sekaligus kita membuat artikelnya. Next, kita akan belajar bagaimana membuat artikel yang menarik dan unik yang bisa kita buat secara cepat dan bisa menghasilkan banyak kata. Oke, masih tetap ingin belajar strategi optimasi digital marketing, teman-teman? Jangan lupa like, subscribe, and comment agar kami bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan sampai jumpa, selamat praktek. Kita akan berjumpa lagi di bagaimana cara membuat artikel yang unik, menarik, dan bisa menambah konten-konten di website kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar optimasi digital marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.